Kelihatan kan ya, Mas? Apa? Sudah kelihatan, Mas? Share screen-nya. Udah. Aman. Aku mulai, Mas. Baik, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Etika Profesi Kelas A izin mempresentasikan diskusi kami untuk tugas pengganti UAS semester ganjil. Baik, di sini untuk judul yang kita ambil yaitu Etika dalam Membangun Masa Kecil yang Sehat di Tengah Revolusi Digital. Untuk anggota kelompok kami antara lain ada Mas Gendaru Badra Kurniawan, ada Mas Akbar Wahyu Pradana, ada saya Palafis Razaki Fiodira, dan ada Yasmin Dini Akmila Putri. Jadi sebagai pendahuluan, teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan anak-anak, menawarkan manfaat seperti akses pengetahuan dan hiburan. Namun, paparan teknologi usia dini juga menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap perkembangan emosional, sosial, dan kognitif mereka. Teknologi dapat mengurangi waktu bermain bebas anak, membatasi interaksi langsung, serta meningkatkan resiko keamanan digital. Pertanyaan tentang hak anak untuk menjalani masa kecil yang seimbang dan peran orang tua dalam mengatur paparan teknologi kerap menjadi isu yang mendesak. Untuk identifikasi isu etika sendiri, paparan teknologi usia dini memunculkan berbagai isu etika yang kompleks, seperti hak anak atas masa kecil yang seimbang, keamanan digital dan privasi, pengaruh teknologi terhadap imajinasi, tanggung jawab orang tua dalam mengatur teknologi, serta kesenjangan akses teknologi yang dapat memengaruhi perkembangan sosial dan pendidikan. Selanjutnya akan Oke, dijelaskan baik oleh selanjutnya. anggota kelompok ini. Oke, baik selanjutnya ada perspektif etika. Nah, dalam membahas teknologi terhadap masa kecil anak-anak, perspektif etika memberikan panduan penting bagi orang tua, pendidik, dan pembuat kebijakan untuk menentukan langkah yang tepat. Nah, beberapa pendekatan etika yang relevan untuk topik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada etika keadilan. Nah, perspektif etika keadilan ini menyoroti pentingnya kesetaraan akses dan perlindungan terhadap anak-anak dari latar belakang yang berbeda. Teknologi ini dapat menjadi alat yang mempersempit kesenjangan pendidikan jika digunakan dengan benar, tetapi juga dapat memperbesar kesenjangan jika akses hanya tersedia untuk kelompok tertentu. Lalu ada etika kesejahteraan bersama. Nah, pendekatan etika kesejahteraan bersama ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan semua anggota masyarakat, termasuk anak-anak. Revolusi digital seharusnya mendukung perkembangan anak secara holistik. Nah, selanjutnya ada etika utilitarian. Nah, pendekatan utilitarian ini memiliki dampak teknologi pada anak-anak yang berdasarkan prinsip manfaat terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Dalam konteks ini, teknologi dapat memberikan manfaat besar seperti akses terhadap pendidikan digital, pengembangan keterampilan, dan hiburan yang mendidik. Namun, potensi kerugian seperti kecanduan layar, penurunan interaksi sosial, dan paparan terhadap konten yang tidak pantas harus diminimalisir. Selanjutnya ada etika deontologi. Nah, pada etika deontologi ini menekankan kewajiban moral tanpa memandang hasil akhir. Dalam hal ini, orang tua harus memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi hak anak atas masa kecil yang sehat dan bebas dari bahaya. Selanjutnya yang terakhir ada etika moral dan kebajikan. Nah, dari perspektif moral, etika moral dan kebajikan, ini berfokus pada pembentukan karakter baik melalui pengasuhan. Teknologi harus digunakan sebagai sarana untuk mendukung nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Mungkin bisa di next slide dan dilanjutkan oleh anggota kelompok selanjutnya. Selanjutnya ada solusi. Jadi yang pertama ada kesadaran diri sebagai orang tua, di mana keamanan dan perkembangan anak menjadi tanggung jawab orang tua. Yang kedua ada edukasi bagi orang tua. Materi edukasinya meliputi pembatasan screen time, mendorong aktivitas fisik, dan mengenali tanda-tanda masalah akibat teknologi. Bisa disampaikan melalui seminar maupun informasi secara daring. Terus yang ketiga ada pengawasan aktif terhadap aktivitas anak di dunia digital. Orang tua atau wali terkait bisa memanfaatkan fitur pengawasan yang ada
pada perangkat ataupun platform digital untuk memantau konten yang diakses anak, membatasi waktu penggunaannya, menjamin keamanan anak dari konten negatif atau bahaya daring seperti cyberbullying dan eksploitasi. Yang keempat ada peran platform digital. Platform digital diharapkan mengembangkan algoritma yang dapat mendeteksi dan memblokir konten negatif seperti kekerasan, pornografi, ujaran kebencian. Terus juga platform digital diharapkan memberikan algoritma yang merekomendasikan konten edukatif untuk mendukung perkembangan positif anak. Yang kelima dari pemerintah dan lembaga terkait. Regulasinya bisa berupa dengan membatasi iklan digital yang tidak pantas pada algoritma anak-anak dan menetapkan standar keamanan yang wajib dipatuhi platform teknologi. Digital. Tidak hanya bertindak sebagai orang tua di sini tidak hanya bertindak sebagai penyedia akses, tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa teknologi menjadi alat yang mendukung pembelajaran dan perkembangan anak. Peran jawab untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak tidak hanya menjadi beban pada pundak orang tua saja. Penyedianya pun memiliki tanggung jawab besar atas keamanan anak. Selanjutnya, peran pemerintah sebagai regulator. Pemerintah mengikat platform digital dan perusahaan teknologi. Tanpa peran pemerintah, tidak akan ada pemantauan hukum dan kebijakan terkait penyimpangan yang ada. Kesimpulan dari poin ini adalah di era digital, teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang antara pemanfaat teknologi untuk mendukung perkembangan anak dan pengawasan yang tepat oleh orang tua. Dengan bimbingan dan pengawasan yang bijaksana, teknologi dapat menjadi alat yang membantu anak-anak berkembang secara optimal tanpa mengorbankan aspek penting lainnya seperti interaksi sosial dan kesehatan mental. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam kami menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.